Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Hanifah Nur Sofiyani, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Proses Berpikir Matematis, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait materi kemampuan berpikir matematis dengan aspek pemecahan masalah, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alfiah Wulansari, yang kedua ada Lina Anggraini, dan yang ketiga ada Vina Desla Anggraini. Baik, untuk pembahasan pada penjelasan kali ini, yang pertama ada kajian teori, yang kedua ada studi kasus, dan yang ketiga ada soal HOTS. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu kajian teori. Pada kajian teori, kita akan membahas tentang berpikir matematis. Kemampuan berpikir matematis adalah kemampuan yang mencakup berbagai aspek penting dalam memecahkan masalah, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Kemampuan ini sangat penting dalam pendidikan matematika dan berperan besar dalam kehidupan sehari-hari, serta berbagai bidang profesi lainnya. Adapun aspek-aspek dari berpikir matematis, yang pertama itu ada pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah adalah proses yang digunakan untuk menemukan solusi dari suatu masalah yang dihadapi. Dalam konteks matematika, pemecahan masalah melibatkan identifikasi, analisis, dan penerapan konsep matematika untuk mencapai solusi yang tepat. Nah, adapun menurut Polya 2004, pemecahan masalah itu adalah suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Menurut Polya, ada 4 langkah dalam pemecahan masalah ini. Yang pertama, yaitu memahami masalah. Siswa harus dapat mengidentifikasi informasi yang diberikan dan apa yang ditanyakan dalam soal. Ini termasuk membaca soal dengan cermat dan memahami konteksnya. Selanjutnya, yang kedua ada menyusun rencana. Setelah memahami masalah, siswa itu perlu merencanakan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini bisa melibatkan pemilihan metode atau strategi yang tepat. Selanjutnya yang ketiga ada melaksanakan rencana. Nah, siswa harus menerapkan rencana yang telah disusun untuk menemukan solusinya. Ini termasuk melakukan perhitungan dan menerapkan konsep matematika yang relevan. Nah, selanjutnya ada yang terakhir yaitu merefleksikan dan memeriksa kembali. Setelah mendapat solusi, siswa perlu memeriksa kembali hasilnya untuk memastikan bahwa solusi tersebut itu benar dan sesuai dengan masalah yang diberikan. Nah, ini juga termasuk dalam mengevaluasi proses yang telah dilakukannya. Kemampuan pemecahan masalah tidak hanya penting dalam matematika, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Siswa yang terampil dalam pemecahan masalah dapat menerapkan keterampilan ini untuk menghadapi tantangan di berbagai bidang, seperti sains, teknologi, dan bahkan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Nah, menurut Suherman 2003, pemecahan masalah adalah kunci untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Nah, selanjutnya untuk aspek yang kedua yaitu ada berpikir kritis. Berpikir kritis adalah proses berpikir reflektif yang berfokus pada analisis dan evaluasi informasi untuk membuat keputusan yang tepat. Dalam konteks matematika, berpikir kritis melibatkan kemampuan untuk menganalisis argumen, mengevaluasi bukti, dan menarik kesimpulan yang logis. Menurut Ennis 2017, mendefinisikan berpikir kritis itu sebagai kemampuan untuk berpikir secara reflektif dan rasional tentang apa yang harus dipercaya atau dilakukan. Terdapat 4 indikator dalam berpikir kritis. Yang pertama yaitu memfokuskan diri pada pertanyaan. Nah, siswa harus dapat mengidentifikasi pertanyaan yang relevan dan menuliskan unsur-unsur yang diketahui serta yang ditanyakannya. Yang kedua ada menganalisis dan menjelaskan. Nah, siswa itu perlu menganalisis semua pernyataan dan menjelaskan argumen serta jawaban yang diberikan. Nah, yang ketiga ada mempertimbangkan sumber yang terpercaya. Dan siswa itu harus mampu mempertimbangkan metode penyelesaian yang tepat dan melakukan perhitungannya secara akurat. Nah, yang terakhir ada mendeduksi dan menganalisis deduksi. Siswa harus dapat menarik kesimpulan dari jawaban yang telah diperoleh dan menganalisis kembali semua proses yang telah dilakukan. Berpikir kritis ini sangat penting dalam pendidikan karena membantu siswa untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi tersebut. Siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis akan dapat membuat keputusan yang baik dan lebih efektif dalam memecahkan masalah. Menurut Hidayatullah et al. 2021, berpikir kritis juga berkontribusi pada kemampuan siswa untuk beradaptasi dengan situasi baru dan kompleks. Selanjutnya untuk aspek yang ketiga yaitu berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan orisinal. Nah, serta menemukan solusi yang inovatif untuk masalah yang ada. Dalam matematika, berpikir kreatif ini melibatkan kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menciptakan pendekatan baru dalam penyelesaiannya. Menurut Fitriani dan Yarmayani 2018,
Berpikir kreatif dalam matematika ini mencakup kemampuan untuk menghasilkan banyak solusi dan pendekatan yang berbeda. Nah, terdapat 3 aspek dalam berpikir kreatif. Yang pertama yaitu fluensi atau kefasihan, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak jawaban atau solusi untuk suatu masalah. Siswa yang memiliki kefasihan dalam memberikan berbagai alternatif jawaban yang valid. Nah, yang kedua ada flexibility atau fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menggunakan berbagai cara atau metode dalam menyelesaikan masalah. Nah, siswa yang fleksibel dapat berpindah dari satu metode ke metode lain dengan mudah. Dan yang terakhir ada novelty, yaitu kebaruan, kemampuan untuk menemukan solusi yang tidak biasa atau inovatif. Nah, siswa yang kreatif dapat menghasilkan ide-ide baru yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Nah, berpikir kreatif ini sangat penting dalam pendidikan matematika karena membantu siswa untuk tidak hanya mengandalkan metode yang telah diajarkan, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam menciptakan solusi baru. Siswa yang terampil dalam berpikir kreatif dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan dan tantangan di dunia nyata. Menurut Zubaidah et al. 2017, berpikir kreatif juga berkontribusi pada kemampuan siswa untuk berinovasi dan menciptakan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu studi kasus soal matematika dengan kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan berpikir kreatif matematis. Nah, untuk soal yang pertama, kami ambil dari salah satu jurnal yang berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah dan Kemampuan Penalaran Matematik Siswa SMP pada materi SPADP. Nah, soalnya itu seperti ini. Dalam dompet Andi terdapat 23 lembar uang, Rp2.000 dan Rp5.000. Jumlah uang itu adalah Rp70.000. Hitunglah ada berapa lembar masing-masing uang tersebut. Nah, jadi di sini kita harus mencari uang 2.000 Andi ini ada berapa lembar dan 5.000-nya ini ada berapa lembar dengan total uangnya itu ada 70.000 dan ada 23 lembar. Nah, penyelesaian dari soal ini seperti ini. Kenapa kita memilih soal ini termasuk ke dalam kemampuan pemecahan masalah? Nah, soal ini itu mengharuskan siswa untuk menganalisis informasi yang diberikan dan juga menerapkan konsep matematik untuk menemukan solusi. Nah, dalam soal ini juga siswa ini perlu memahami bahwa terdapat 2 jenis uang, yaitu uang 2.000 dan juga uang Rp5.000. Nah, serta jumlah total lembar uang dan nilai totalnya. Jadi, siswa ini itu harus menyusun sistem persamaan linear untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, di mana satu persamaan ini menggambarkan jumlah total lembar uang dan persamaan lainnya ini menggambarkan total nilai uang. Jadi, proses ini itu mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam mencari solusi, serta mengembangkan keterampilan analisis yang penting dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, dengan demikian, soal ini tuh tidak hanya mengajarkan konsep matematika, tetapi melatih siswa untuk berpikir logis dan sistematis dalam menghadapi situasi yang memerlukan pemecahan masalah. Nah, lalu untuk alasan soal ini termasuk ke dalam soal HOTS, karena soal ini itu mengharuskan siswa untuk melakukan analisis, sintesis, dan evaluasi dalam proses pemecahan masalah. Nah, siswa ini tidak hanya diminta untuk melakukan perhitungan sederhana, tetapi juga harus memahami hubungan antara 2 variabel, yaitu jumlah lembar uang dan nilai totalnya. Dan mereka ini perlu menyusun sistem persamaan linear yang melibatkan 2 jenis uang yang menuntut kemampuan berpikir kritis dan kreatif ini. Nah, selain itu, siswa juga harus mengevaluasi solusi yang mereka temukan untuk memastikan bahwa jawaban tersebut memenuhi semua kondisi yang diberikan dalam soal. Nah, proses ini melibatkan pemikiran tingkat tinggi, di mana siswa harus mengintegrasikan pengetahuan matematika dengan keterampilan analisis untuk mencapai solusi yang tepat, sehingga mencerminkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang diharapkan dalam pembelajaran. Nah, untuk soal yang kedua, ini mengenai kemampuan berpikir kritis yang kita ambil dari jurnal Kemampuan Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah Matematika. Soalnya itu adalah 2 jenis mobil disewakan dengan biaya sewa masing-masing Rp400.000 untuk mobil sedan dan Rp600.000 untuk mobil van. Nah, jika total mobil yang disewakan adalah 36 kendaraan dan total pendapatan adalah Rp17 juta, berapa banyak mobil sedan dan mobil van yang disewakan? Nah, hampir sama seperti soal sebelumnya, hanya saja ini tentang mobil, kalau sebelumnya ini tentang uang. Nah, untuk penyelesaiannya ini seperti ini. Nah, kenapa soal ini termasuk ke dalam kemampuan berpikir kritis? Nah, dalam soal ini, siswa itu harus dapat menuliskan informasi yang diketahui, yang ditanyakan dengan tepat, gitu, yang menunjukkan kemampuan mereka dalam memahami konteks masalah. Nah, selanjutnya, siswa itu perlu membuat model matematika dari informasi yang diberikan, di mana mereka harus dapat mengidentifikasi hubungan antara jumlah mobil dan pendapatan. Nah, ini mencerminkan kemampuan analisis mereka. Selain itu juga, siswa harus menggunakan
strategi yang tepat untuk menyelesaikan sistem persamaan yang telah dibuat, termasuk melakukan perhitungan yang benar dan memeriksa kembali hasilnya. Nah, yang menunjukkan kemampuan evaluatif mereka terakhir, setelah menyelesaikan perhitungan, siswa itu harus dapat menarik kesimpulan yang tepat mengenai jumlah masing-masing jenis mobil yang disewakan. Nah, yang menunjukkan kemampuan mereka dalam membuat keputusan berdasarkan data yang telah dianalisis. Nah, dengan demikian, soal yang diuraikan sebelumnya itu memenuhi kriteria untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa dalam konteks matematika. Lalu, apa alasan soal ini termasuk ke dalam soal HOTS? Nah, soal ini mengharuskan siswa untuk menerapkan pemikiran kritis dan analisis dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan dua variabel. Nah, dalam soal ini siswa harus memahami bahwa terdapat dua jenis mobil dengan biaya sewa yang berbeda, serta jumlah total mobil dan total pendapatan yang dihasilkan. Nah, siswa harus menyusun sistem persamaan linear berdasarkan informasi yang diberikan, di mana satu persamaan menggambarkan jumlah total mobil dan persamaan lainnya ini menggambarkan total pendapatan. Proses ini menuntut siswa untuk tidak hanya melakukan perhitungan matematis, tetapi juga untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel tersebut dan mengevaluasi solusi yang mereka temukan. Dengan demikian, siswa ini dilatih untuk berpikir secara logis dan sistematis, serta mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang kompleks. Nah, yang merupakan ciri khas dari pemikiran tingkat tinggi dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya, yaitu soal mengenai kemampuan berpikir kreatif. Soal ini kami ambil dari jurnal SPLDP di N Kota Cimahi, SMK pada materi sistem persamaan dua variabel. Nah, soalnya itu adalah umur Nadira 8 tahun lebih muda dari umur Aira. Jumlah umur mereka adalah 72 tahun. Dari hasil jawabanmu, buatlah pertanyaan dan berikan solusinya. Nah, untuk penyelesaiannya adalah seperti ini. Lalu, apa alasan soal ini termasuk ke dalam kemampuan berpikir kreatif? Soal ini merupakan contoh yang baik dan dari berpikir kreatif matematis karena mengharuskan siswa untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menciptakan pertanyaan baru berdasarkan data tersebut. Dalam soal ini juga siswa perlu memahami hubungan antar umur Nadira dan Aira serta menggunakan sistem persamaan untuk menemukan umur masing-masing. Jadi mereka itu harus berpikir kritis untuk menyusun persamaan yang tepat dan menemukan solusi. Proses ini mendorong siswa untuk berpikir kreatif dalam mencari solusi dan mengeksplorasi berbagai cara untuk menyajikan solusi. Soal ini juga relevan dengan kehidupan sehari-hari di mana siswa dapat melihat bagaimana konsep matematika ini diterapkan dalam situasi nyata seperti menghitung umur. Nah, lalu alasan soal ini termasuk ke dalam soal HOTS itu apa? Nah, soal ini tuh mengharuskan siswa untuk menerapkan pemikiran kritis dan analisis dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan dua variabel juga, seperti dua soal sebelumnya, yaitu umur Nadira dan Aira yang sekarang soalnya itu. Nah, siswa ini perlu memahami hubungan antara umur mereka, di mana Nadira lebih muda 8 tahun dari Aira dan jumlah total umur mereka adalah 72 tahun. Nah, proses ini menuntut siswa untuk menyusun sistem persamaan berdasarkan informasi yang diberikan. Jadi mereka ini harus menganalisis hubungan antar variabel dan menyelesaikan persamaan untuk menemukan umur masing-masing. Nah, dengan demikian, siswa ini tidak hanya melakukan perhitungan matematis, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir logis dan sistematis. Hal ini itu mencerminkan kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan merupakan ciri-ciri dari pemikiran tingkat tinggi dalam pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya yaitu soal orisinil kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan berpikir kreatif matematis. Untuk yang pertama yaitu soal kemampuan pemecahan masalah matematis. Untuk soalnya yaitu jumlah uang Sabrina dan Intan 221.000. Jika uang Sabrina ditambah dengan 3 kali uang Intan sama dengan 421.000, berapa besarnya uang masing-masing dari mereka? Nah, untuk menyelesaikannya, yang pertama kita memahami masalah terlebih dahulu. Yang diketahui itu, yang pertama ada jumlah uang Sabrina dan Intan 221.000. Yang kedua, jumlah uang Sabrina ditambah 3 kali uang Intan yaitu 421.000. Yang ditanyakan berapa jumlah masing-masing. Lalu yang kedua, kita membuat rencana pemecahan masalah. Yang pertama yaitu kita menentukan variabel X dan Y terlebih dahulu. Lalu kita misalkan untuk uang Sabrina itu sama dengan X dan uang Intan itu sama dengan Y. Selanjutnya kita menentukan model matematika. X ditambah Y sama dengan 221.000, lalu X ditambah 3Y sama dengan 421.000. Nah, yang ketiga ini kita melaksanakan rencana pemecahan masalah. X ditambah Y sama dengan 221.000, maka X sama dengan 221.000 dikurangi Y. Lalu kita substitusikan nilai X ke dalam persamaan X ditambah 3Y sama dengan 421.000 menjadi 221.000 dikurangi Y ditambah 3Y sama dengan 421.000. Nah, di sini hasilnya menjadi 221.000 ditambah 2Y sama dengan 421.000. Lalu kita kurangi 221.000 di kedua ruas menjadi 2Y sama dengan 200.000. Lalu di sini kita bagi dengan 2, yaitu menjadi Y sama dengan 100.000.
Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai Y sama dengan 100.000 ke dalam persamaan X ditambah Y sama dengan 221.000. Menjadi X ditambah 100.000 sama dengan 221.000. Kemudian di sini kita kurangi 100.000 di kedua ruas menjadi X sama dengan 121.000. Lalu yang keempat, memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. Uang Sabrina ditambah uang Intan sama dengan 121.000 ditambah 100.000 menjadi 221.000. Kemudian uang Sabrina ditambah 3 kali uang Intan 121.000 ditambah 3 dikali 100, hasilnya 121.000 ditambah 300.000 menjadi 421.000. Karena uang Sabrina adalah X dan uang Intan adalah Y, maka uang Sabrina sebesar 121.000 dan uang Intan sebesar 100.000. Nah, kemudian di sini ada alasan mengapa soal ini termasuk dalam kemampuan pemecahan masalah. 1, karena dia memuat situasi masalah kontekstual. Soal ini berbentuk cerita kehidupan nyata tentang jumlah uang dua orang, yaitu Sabrina dan Intan. Siswa perlu menerjemahkan situasi tersebut ke dalam bentuk matematika. Lalu yang kedua, melibatkan strategi penyelesaian masalah. Untuk menyelesaikan soal ini, siswa harus menyusun model matematika, memilih strategi penyelesaian, dan melakukan perhitungan dengan cermat. Lalu yang ketiga, tidak langsung diketahui jawabannya. Soal ini tidak dapat dijawab hanya dengan satu langkah sederhana. Diperlukan proses analisis dan pemecahan yang bertahap. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan menyusun dan menyelesaikan persamaan. Ini menunjukkan kemampuan siswa dalam memodelkan masalah ke bentuk aljabar, yang merupakan bagian dari kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, di sini ada rubrik penilaian. Yang pertama, memahami masalah itu memiliki skor maksimal 8. Yang kedua, merencanakan pemecahan masalah itu memiliki skor maksimal 10. Yang ketiga, melaksanakan rencana pemecahan masalah itu skor maksimal 14. Dan memeriksa kembali hasil itu memiliki skor maksimal 8. Lalu yang kedua di sini ada soal kemampuan berpikir kritis matematis. Untuk soalnya yaitu Arga berumur 4 tahun lebih tua dari Hanif. Paman mereka berumur 3 kali jumlah umur mereka. Jumlah umur mereka bertiga adalah 64. Berapakah umur Hanif, Arga, dan pamannya? Nah, di sini kita mencari terlebih dahulu yang diketahui. Yang pertama, umur Arga 4 tahun lebih tua dari Hanif. Yang kedua, paman mereka berumur 3 kali jumlah umur mereka. Dan yang ketiga, jumlah umur Hanif, Arga, dan paman adalah 64. Kemudian yang ditanyakan yaitu berapa umur Hanif. Nah, di sini kita menyelesaikan tahap pertama terlebih dahulu, yaitu tahap membuat rencana penyelesaian masalah. Kita misalkan umur Hanif itu sama dengan X. Lalu umur Arga 4 tahun lebih tua dari Hanif, maka umur Arga X ditambah 4. Lalu yang kedua ada tahap melaksanakan penyelesaian masalah. Paman mereka berumur 3 kali jumlah umur mereka. Artinya umur paman adalah 3 dikalikan dengan X ditambah 4 menjadi 3 dikalikan dengan 2X ditambah 4. Jumlah umur Hanif, Arga, dan paman adalah 64. Jadi X dalam kurung X ditambah dalam kurung X ditambah 4 ditambah 3 dalam kurung 2X ditambah 4 sama dengan 64. Maka X ditambah 4 ditambah 3 dalam kurung 2X ditambah 4 sama dengan 64. Di sini kita hitung menjadi 8X ditambah 16 sama dengan 64 dan kita bagi kedua dan kita kurangi kedua ruas dengan 16 menjadi 8X sama dengan 48. Nah, di sini kita bagi lagi kedua ruas dengan angka 8 menjadi X sama dengan 6. Jadi umur Hanif yaitu 6 tahun. Nah, untuk umur Arga itu kan tadi X ditambah 4 ya. Jadi X-nya itu kita substitusikan dengan angka 6 menjadi 6 ditambah 4 sama dengan 10. Lalu untuk umur paman itu tadi 3 dalam kurung 2X ditambah 4 menjadi 3 dalam kurung 2 dikalikan 6 itu hasilnya 12 ditambah 4. Jadi 3 dikali 16 itu 48 tahun. Nah, yang ketiga ini ada tahap memeriksa hasil penyelesaian masalah. Jumlah umur Hanif, Arga, dan paman adalah 6 ditambah 10 ditambah 48, hasilnya itu 64. Nah, selanjutnya di sini umur Arga 4 tahun lebih tua dari Hanif, maka 6 ditambah 4 sama dengan 10 tahun. Nah, di sini ada alasan soal ini mengapa termasuk ke dalam kemampuan berpikir kritis, karena membutuhkan analisis mendalam dan pemecahan masalah yang sistematis. Alasannya adalah soal ini tidak hanya menguji kemampuan berhitung, tetapi juga menuntut pemahaman terhadap hubungan antar variabel, perubahan masalah verbal ke dalam bentuk matematika, serta verifikasi hasil akhir. Salah satu indikator berpikir kritis yang terlihat adalah kemampuan memodelkan masalah, yaitu mengubah cerita dalam soal menjadi persamaan matematika yang tepat. Nah, di sini ada rubrik penilaian. Untuk yang pertama, tahap membuat rencana penyelesaian masalah itu memiliki skor maksimal 10. Yang kedua, tahap melaksanakan penyelesaian masalah itu memiliki skor maksimal 10. Dan yang ketiga, tahap memeriksa hasil penyelesaian masalah memiliki skor maksimal 10. Nah, yang ketiga di sini ada soal kemampuan berpikir kreatif matematis. Untuk soalnya yaitu sebuah balok mempunyai ukuran volume 96 cm kubik, lalu panjang balok 8 cm dan lebar 6 cm. Maka, tentukanlah luas permukaan balok tersebut. Nah, di sini kita mencari terlebih dahulu nih yang diketahui. Yang pertama, ukuran volume balok 96 cm kubik, yang kedua panjang balok 8 cm dan lebar 6 cm. Kemudian yang ditanya itu luas permukaan balok. Yang pertama, kita mencari terlebih dahulu tahap mencari tinggi dari volume balok. Nah, untuk mencarinya itu dengan rumus luas permukaan balok, yaitu 2 dikali P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T. Maka kita akan mencari tinggi terlebih dahulu. Lalu kita masukkan rumus volume yaitu P dikali L ditambah T, P dikali L dikali T. Lalu kita masukkan volume 96, panjangnya 8, lebar 6. Lalu kita hitung menjadi 96 sama dengan 48 dikali tinggi. Nah, di sini kita bagi kedua ruas dengan 48 menjadi 2 sama dengan T. Nah, di sini tingginya adalah 2. Kemudian yang kedua itu tahap menghitung luas permukaan dari panjang, lebar, dan tinggi volume balok yang diketahui. Luas permukaannya yaitu
2 dikali 8 dikali 6 ditambah 8 dikali 2 ditambah 6 dikali 2. Kemudian kita hasilkan menjadi 2 dikali 48 ditambah 16 ditambah 12 itu hasilnya 76. Jadi 2 dikali 76 hasilnya 152. Nah, alasan soal ini termasuk dalam kemampuan berpikir kritis itu karena melibatkan pemecahan masalah yang memerlukan pemahaman konsep volume dan luas permukaan. Siswa tidak hanya dituntut untuk mengingat suatu rumus, tetapi juga menerapkannya dalam konteks yang berbeda. Salah satu indikator dari kemampuan berpikir kreatif dalam soal ini adalah kemampuan untuk menghubungkan berbagai konsep matematika seperti volume dan luas permukaan serta menerapkannya untuk menemukan solusi. Dengan demikian, siswa diajak untuk berpikir lebih dalam dan kreatif dalam menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian di sini ada rubrik penilaiannya. Yang pertama, tahap mencari tinggi balok dari volume balok kita memiliki skor maksimal 15. Yang kedua, tahap menghitung luas permukaan dari panjang, lebar, dan tinggi volume balok yang diketahui memiliki skor maksimal 15. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya yaitu kemampuan berpikir matematis merupakan kemampuan penting yang mencakup berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan sangat dibutuhkan dalam pembelajaran matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pemecahan masalah ini mengajarkan siswa untuk memahami informasi, menyusun strategi, menerapkan konsep, dan memeriksa kembali solusi. Kemudian berpikir kritis melibatkan kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan secara logis. Sedangkan berpikir kreatif memungkinkan siswa menemukan berbagai alternatif solusi dan pendekatan baru yang inovatif. Baik, itu saja penyampaian materi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.